keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mazmur 19 ayat 2-5. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar, tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Selamat pagi saudara-saudara, bersama dengan saya Pendeta Yolanda di Persekutuan Doa Pagi GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Engkaulah pemilik firman, Engkaulah pemilik kebenaran. Biarlah kiranya hanya dalam kuasa pimpinan Roh-Mu yang kudus kami boleh membaca merenungkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti. Dan biarlah kiranya teladan kasih Kristus, firman yang hidup, boleh menginspirasi kami untuk menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari surat Yakobus pasal 2 ayat yang ke-17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman, dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah bercakap-cakap dengan seorang teman. Saat itu kami masih sama-sama pemuda lah gitu ya. Nah, teman ini merasa hidupnya stuck, mentok, dan
tidak ada masalah, baik-baik saja, tapi juga dia merasa kok hidupnya stuck ya, kayaknya dia nggak bisa berhasil. Dia juga kayaknya terutama secara karakter dia merasa dia nggak bisa berkembang. Dia menyadari bahwa misalnya dibanding teman-temannya yang pandai bergaul, dia tidak pandai bergaul. Dibandingkan dengan teman-temannya yang punya mental pejuang, dia cepat menyerah. Dibandingkan dengan teman-temannya yang kreatif atau percaya diri, dia kayaknya kok kurang. Nah, tapi hidupnya baik-baik saja karena ya dia punya pekerjaan, orang tuanya juga cukup mampu, dan dia juga sehat, tidak kekurangan apapun, tapi dia merasa stuck. Nah, dalam obrolan itu salah satu yang kami telusuri gitu ya, kenapa dia bisa seperti itu adalah dia menyadari bahwa selama ini hidupnya selalu baik-baik saja. Sekolah tidak pernah ada masalah biaya, tidak pernah ada masalah akademis, dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Tidak pernah juga dibully sampai bagaimana banget, walaupun mungkin dia bukan anak paling populer di sekolah, tapi ya biasa-biasa aja. Keluarganya juga relatif biasa-biasa saja. Lalu dia mengatakan, mungkin karena hidup saya selalu baik-baik saja, biasa-biasa saja semuanya, saya tidak pernah ada tantangan atau masalah yang begitu besar, jadi makanya sekarang saya stuck. Sebagai manusia, sebagai pribadi, saya tidak bisa berkembang karena tidak pernah ada tantangan yang membuat saya harus keluar dari ruang nyaman saya. Nah, lalu teman ini melanjutkan dengan mengatakan, tapi kan bukan salah saya. Bukan salah saya dong kalau hidup saya baik-baik saja, kalau saya nggak pernah begitu kesusahan sehingga harus keluar dari kenyamanan itu. Nah, saudara-saudara, lalu waktu itu saya katakan, ya kalau begitu pilihlah untuk keluar dari ruang nyaman bukan karena terpaksa. Jangan menunggu ada masalah, jangan menunggu harus ada tantangan di depan mata baru kamu punya kekuatan lebih. Nah, saudara-saudara, memang tidak mudah. Kita ini kalau semua baik-baik saja, ngapain kita keluar dari ruang nyaman kita? Tapi ternyata kita itu sebagai manusia bertumbuh kalau kita mau keluar dari ruang nyaman kita. Nah, tapi sayangnya lagi manusia kadang-kadang sudah ditantang, sudah ada masalah, sudah ada kesempatan untuk keluar dari ruang nyaman pun masih tidak mau. Makanya banyak orang yang masalahnya tidak kunjung selesai, dinasehati juga sampai yang menasehati sudah nggak tahu mesti menggunakan kata-kata apa, ya begitu-begitu saja. Tahun-tahun berlalu begitu-begitu saja. Kenapa? Karena tidak mau keluar dari ruang nyaman. Nah, saudara, tema kita hari ini adalah bicara tentang percaya melalui perbuatan. Tentu kita semua sudah paham, kalau kita percaya, kalau kita beriman, harus sejalan dengan perbuatan. Kalau kita bicara soal kasih, maka kita juga harus berlaku kasih. Tetapi juga, saudara-saudara, bukan sekedar kita mempraktekkan apa yang kita imani, tetapi sebaliknya, iman itu juga dibentuk melalui perbuatan-perbuatan kita. Maksudnya bagaimana? Pengalaman hidup itu membentuk iman kita. Kita menjadi menyadari betapa besar kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan melalui saat-saat susah, di mana ketika kita susah lalu ada Tuhan menyediakan. Kita belajar soal mengasihi dan mengampuni melalui pengalaman pahit ketika kita dikecewakan, kita disakiti, lalu di mana kita menghayati kasih pengampunan Tuhan. Atau mungkin ketika kita jatuh dalam dosa dan Tuhan mengampuni dosa kita, kita dipulihkan, kita mengalami itu. Nah, tapi saudara-saudara, ada juga saatnya di mana kita bertumbuh melalui iman ketika kita memilih untuk berbuat, memilih untuk melakukan sesuatu sekalipun tidak terpaksa. Nah, di dalam surat Yakobus yang menarik ini ada dua contoh sikap orang beriman melalui perbuatan. Yang satu Abraham ketika mempersembahkan Ishak anaknya. Yang satu adalah Rahab yang dikatakan pelacur itu. Bapak orang beriman di dalam sebuah kesempatan yang sama disambungkan dengan Rahab, seorang yang bukan Yahudi, seorang yang profesinya adalah pekerja seks. Nah, saudara-saudara, ini menarik bahwa ternyata ketika kita bicara soal beriman, itu bukan soal siapa kita, latar belakang kita, apakah kita dari keluarga Kristen, keluarga baik-baik atau bukan. Bahkan juga bukan
prestasi atau reputasi pribadi kita. Ya, Abraham yang adalah seorang patriark, seorang pria baik-baik, dengan Rahab yang tidak jelas latar belakangnya. Tetapi di sini dilihat bahwa kehidupan beriman dinyatakan melalui perbuatan, dan bagaimana keduanya disamakan dalam pembahasan ini. Nah, Abraham disebut dipuji imannya ketika dia mempersembahkan Ishak. Di sini sebetulnya nggak angin nggak hujan kan, nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba Abraham mengajak Ishak dan bujangnya untuk pergi ke gunung, dan di situ dia mau mempersembahkan Ishak. Seandainya Abraham mendengar perintah Tuhan itu lalu dia berpikir-pikir nggak mau, mungkin juga nggak apa-apa, mungkin tidak terjadi apapun. Dan Abraham punya banyak kambing domba, dia bisa ambil kambing dombanya untuk dipersembahkan. Dia bisa nego dengan Tuhan, mengatakan, Tuhan saya persembahkan 10 atau mungkin 100 kambing domba, tapi jangan Ishak. Nah, tetapi di sini Abraham memilih untuk keluar dari ruang nyamannya sekalipun tidak harus, karena dia meyakini bahwa itu adalah perintah Tuhan. Demikian juga Rahab, dia sebetulnya juga bisa aja, dia tidak usah melindungi mata-mata dari bangsa Israel. Tetapi dia memilih, dalam hal itu ada resiko. Kalau dia ditangkap, dia bisa dianggap sebagai pengkhianat, dia bisa dibunuh, dan keluarganya juga bisa dihabisi. Nah, saudara-saudara, di sini kita lihat bahwa perbuatan sebagai tanda iman itu tidak menunggu sampai kita terpaksa atau harus, tetapi menjadi sebuah pilihan. Nah, kembali ke cerita teman saya itu, salah satu nasihat yang saya berikan adalah belajar untuk keluar dari ruang nyaman sejak sekarang. Jangan menyalahkan keadaan atau bahkan tidak mensyukuri berkat Tuhan memberi hidup yang baik-baik saja. Kalau kamu menyadari bahwa kamu stuck, ya keluarlah dari ruang nyaman itu supaya kamu bisa bertumbuh. Nah, saudara-saudara, banyak orang dalam ibadah melakukan hal-hal yang tidak nyaman. Contohnya berpuasa. Orang berpuasa itu bukan karena nggak ada makanan, tapi ketika dia berpuasa, dia melatih pengendalian diri, dia belajar bersolidaritas, tahu rasanya lapar, bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya uang untuk membeli makanan. Itu bagian dari latihan. Ya, orang bukan karena nggak ada makanan lalu dia kelaparan, tapi sekalipun ada makanan, ada uang untuk membeli makanan, tapi dia melatih untuk berpuasa, melatih diri berpuasa sebagai bagian dari ibadah untuk meningkatkan iman. Nah, maka kalau kita terapkan pada kita, mungkin kita tidak harus berpuasa, dan bukan soal berpuasa dalam hal ini, tapi mungkin kita bisa belajar untuk bermurah hati. Bermurah hati bukan nunggu sampai ada orang yang minta-minta di depan kita, tapi mungkin kita bisa proaktif mencari, ada nggak yang perlu ditolong. Melayani juga jangan sampai sudah terpaksa, sudah berkali-kali diminta, lalu merasa ya udahlah karena kayaknya saya nggak enak juga nih, tiap kali panitia diminta, jadi penatua berkali-kali diminta, masa saya nolak mulu gitu ya. Tapi saudara mencari pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Tapi melayani kan jadi pusing. Kalau saya nggak ikut pelayanan, saya santai, tenang ke gereja, nggak usah pusing. Saya melayani jadi pusing. Tapi justru itu, kita memang diajak untuk keluar dari ruang nyaman kita sebagai bagian dari pembentukan iman kita. Dan ada banyak hal lain, saudara-saudara, yang bisa kita latih diri kita untuk melakukannya, untuk bagian dari perbuatan kita, sehingga perbuatan itu bukan hanya tanda dari kita beriman, tapi dengan melatih diri berbuat hal-hal yang baik, yang sesuai dengan perintah Tuhan, iman kita juga dipupuk menjadi semakin kuat, dan pada akhirnya karakter kita pun menjadi semakin kuat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk menemukan apa yang harus kita lakukan, dan Tuhan menolong kita untuk berbuat apa yang baik. Tuhan menyertai kita. Mari saudara-saudara, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu dalam ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Walaupun ada saatnya hidup mungkin tidak selalu mudah, tapi biarlah kami boleh tetap bersyukur dan meyakini akan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau berdoa agar setiap kami boleh dikaruniai iman yang terus berakar dan bertumbuh dalam segala keadaan. Mampukan kami juga untuk menyertai iman kami dengan perbuatan
yang memuliakan nama Tuhan, perbuatan yang juga melatih kami untuk menjadi pribadi yang semakin sesuai dengan kehendak Tuhan, yang semakin kuat dalam menghadapi berbagai kondisi dan keadaan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit. Kiranya Tuhan boleh menyertai mereka, Tuhan boleh memberikan mereka kekuatan dan juga kesembuhan. Kami doakan juga Tuhan keluarga mereka yang menemani, yang mendampingi, agar Tuhan berikan juga kesehatan, kesabaran, dan juga sukacita dalam segala situasi. Kami berdoa bagi mereka yang tengah berduka, mereka yang kehilangan orang yang mereka kasihi. Biarlah kiranya Tuhan yang boleh menghibur, yang boleh menguatkan. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga dalam pergumulan, dalam peran dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kami berdoa bagi orang tua dalam membesarkan anak-anak. Kami berdoa bagi anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka, atau anak-anak yang sudah dewasa dalam pergumulan mereka, dan juga dalam peran dan tanggung jawab mereka di tengah keluarga. Kami berdoa juga Tuhan bagi relasi saudara bersaudara di dalam keluarga. Relasi yang Tuhan karuniakan ini, biarlah kiranya boleh terus dijaga dan boleh terus dipenuhi dengan kasih setia. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk relasi suami istri, mantu dan mertua, dan berbagai relasi dalam keluarga lainnya. Biar kiranya Tuhan yang terus boleh menghadirkan kasih dan damai sejahtera dalam setiap relasi yang ada. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Dalam segala pergumulan kami, biarlah kiranya kami boleh menjadi bangsa yang kuat, menjadi bangsa yang hidup dalam keadilan, dalam kebenaran, dalam damai sejahtera, dan juga biarlah kiranya kami boleh dalam kesatuan, saling mendukung, saling menghargai, menghormati, dan biarlah kiranya dalam pergumulan terkhusus menghadapi pandemi ini, kami juga boleh menjadi bangsa yang siap dan bijaksana dalam menyikapi semuanya. Kami mau serahkan Tuhan doa kami ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan penolong kami yang hidup. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya.